Halo teman-teman, pada video ini setelah kita selesai merakit semua drone, sekarang kita akan masuk ke pengaturan flight controller. Saya memakai Betaflight. Oke, kita colok dulu drone-nya. Oke, udah masuk. Cek gironya. Oke, gironya bekerja. Di Betaflight ini saya memakai konfigurator 10.7, kemudian firmware-nya Betaflight 4.2.2. Untuk FC saya pakai targetnya T-Motor F7. Oke, sudah kita cek gironya berfungsi, kemudian kita masuk ke port. Kita masuk ke bagian port. Nah, di bagian port ini kita menyesuaikan wattnya sesuai dengan yang kita solder pada FC. Saya soldernya di FC watt 1 untuk receiver, kemudian di watt 2 saya memakai untuk GPS, kemudian di watt 3 untuk smart audio VTX nya, kemudian watt 4 saya tidak pakai karena ini untuk telemetri motor. Watt 5 saya untuk smart port untuk telemetri ke remote-nya. Kemudian kalau sudah setting seperti ini, simpan dan reboot. Kemudian kita masuk ke konfigurasi. Saya memakai DSOT 600 protokol ESC nya DSOT 600. Kemudian saya tidak memakai RPM filter, yang bidireksional saya tidak aktifkan. Ini untuk gunanya untuk RPM filter, karena di RPM filter saya sering menemukan bug di quad 5 inci saya. Kemudian ini putaran arah motor. Untuk frekuensi PID nya saya memakai 8 kHz, kemudian 8 kHz, accelerometer aktif, harming nya di 180. Receiver saya memakai Xboost versi 9 Plus. Kemudian GPS, settingan GPS jangan lupa diaktifkan. Kalau pakai GPS nya diaktifkan. Ini untuk settingan GPS saya pakai MSRS. Kemudian ini untuk fitur telemetri USD segala macam. Ini untuk biper. Kalau sudah seperti ini settingannya, kita masuk ke simpan ya, reboot. Kita masuk ke daya baterai. Daya baterai settingan seperti ini. Yang saya rubah cuman di tegangan peringatan baterai saya. Tegangan peringatan baterai saya di 3,65 volt. Jadi saat menyentuh angka 3,65 volt, maka dia akan bipernya akan bunyi dan muncul di OSD tampilan kalau baterai low. Kalau udah kita simpan, lanjut ke PID. Nah, PID ini saya hanya memberikan gambaran kasar saja, karena kalau dijelaskan fungsi-fungsi PID ini akan sangat panjang videonya. Jadi untuk PID, untuk nilai P-roll pitch ini 72. Proporsional ini fungsinya untuk gimana ya? Untuk stick input, kita merasakan gerakan quad melalui remote. Di sini kita atur nilainya. Saya mendapatkan nilai 72. Kemudian integral ini untuk saat kuat kita ada tekanan dari luar, misalnya angin. Ini dia untuk integral ini untuk menahan tekanan dari luar seperti angin. Kemudian di max ini untuk menghilangkan yang namanya probe was. Kemudian ini daeming ini fungsinya untuk nilai D kita mulai dari, bukan dari 0. Jadi daeming ini kita mulai dari 23. Jadi kinerja gironya untuk membaca nilai D dia tidak dari 0, jadi dari nilai 23 sama nilai 25. Ini fungsi daeming. Jadi dari nilai 23, ketika kita ada yang akan muncul probe was, dia akan mulai dari nilai 23. Tapi ketika quad sedang tidak melakukan banking atau terbang biasa, nilainya tetap di 23 sama 25. Ya, kira-kira seperti itu. Saya jelaskan kasar aja. Kemudian ini yang relaksasi item. Ini nilainya untuk item ini fungsinya ke ini, ke nilai integral. Kemudian ini nilai daeming yang kita atur tadi. Kemudian anti gravity saya kasih nilai 5. Anti gravity ini contohnya seperti misalnya kuat kita
kita throttle max, dia akan ngegas ke atas. Kemudian saat kita nolkan throttle, quad kita jika dia turun ada gimana tuh, nggak stabil, berarti nilai anti gravity-nya rendah, makanya harus dinaikkan. Saya dapatkan nilai di 5. Kemudian untuk red profile setting yang saya atur cuma di nilai red 0,75. Kemudian yang saya atur lagi breakpoint TPA, soalnya setelah kita dapat nilai P sesuai dengan, misalnya kita nilai 72 ini sudah sesuai dengan keinginan kita, tapi saat kita kuat maju, kita throttle-nya kita sentakan, kalau ada manggut-manggut tapi nilai P kita sudah sesuai dengan keinginan kita, maka untuk menghilangkan manggut-manggut itu kita masuk ke nilai breakpoint TPA. Kita naikkan nilai ini, saya dapatnya di nilai 1500. Kemudian yang di pengaturan filter, kalau pengaturan filter ini saya ganggu karena saya tidak menggunakan RPM filter yang bidireksional tadi, saya tidak aktifkan. Jadi ini di default aja. Kalau sudah simpan, kemudian masuk ke receiver saya atur cuman ini, channel RSI nya saya R90 dapatnya di aux 12. Kemudian mapping channelnya kita sesuaikan dengan input di remote. Input remote saya menggunakan tier 1234, jadi saya menggunakan di sini tier 1234. Kemudian kita simpan. Selesai receiver, kita masuk ke mode ini untuk switch di remote. Kita mau aturnya bagaimana, arm untuk arming, untuk angel, GPS rescue nya, kemudian untuk beeper, kemudian air mode, kemudian ada bit GPS satellite con. Jadi bit GPS satellite con ini fungsinya untuk sambil menunggu nilai GPS default kita kan 6. Jadi kita nggak perlu pakai remote, jadi kita tinggal aktifkan switchnya. Jika nanti bunyinya beepernya sudah bunyi bip bip bip, berarti itu GPS sudah dapat, baru bisa kita pakai Google. Jadi Google kita tidak hidup terlalu lama, nggak panas, fungsinya itu. Kemudian masuk ke motor ini saya tidak ganggu, cuma untuk ngetes putaran arah motor saja. Jika sudah cocok arah putar motor, berarti udah aman kuatnya. Berarti kita masuk ke OSD ini tampilan di Google, sesuaikan saja dengan keinginan. Kemudian di video transmitter untuk di Betaflight 4.2.2 kita mengatur sendiri. Nanti ada di sini pilihannya. Nanti saya memakai TBS, jadi pakai yang TBS Smart Audio yang versi 2. Yang ini nanti dapatnya setelah kita save. Kemudian black box-nya saya tidak pakai untuk mengurangi kinerja giro. Sekarang reboot saya tanpa logging. Kemudian setelah itu di CLI kita nggak ada atur apa-apa. Untuk pengaturan GPS di sini di file save, kira-kira pengaturan saya seperti ini. Angel ini maksudnya kemiringan saat return to home 36 derajat. Kemudian ketinggian return to home 40 meter. Jarak turunnya ketika saya setel di 100 meter, jadi ketika sudah sampai di jarak 100 meter dia mulai turun. Ini total minimum default, semuanya default. Kemudian setelah minimum saya buat 6. Yang paling penting ini yang paling penting mana ya, pengaturannya di CLI nanti ada itu saat di sini di konfigurasi GPS di sini set home points once. Jadi saat GPS kita sudah dapat satu angka steady-nya, saat kita arming dia akan mengunci titik awal penerbangan di tempat awal kita arming. Jadi walaupun nanti setelah kita terbang nanti kira-kira ternyata tiba-tiba angka steady GPS kita jadi 0, dia tidak akan reset, jadi dia akan tetap di tempat titik pertama kita terbang. Ini fungsinya set home points once. Setelah selesai itu aja, kira-kira seperti itu settingan di Betaflight saya. Oke, selanjutnya kita akan
tes terbang pertama kali. Sip. Hari ini kita akan tes terbang pertama kali drone yang kita rakit. Oke. Semua perlengkapan udah siap. Ayo kita terbang.